yang menyaksikan live streaming hari ini, baik YouTube maupun Facebook. Biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Selamat datang juga kepada Pendeta Muda Johan untuk melayani di tempat ini. Biarlah kiranya kita sama-sama mendengarkan firman dari yang disampaikan oleh Pendeta Muda Johan. Baik, kita akan berteduh sejenak. Panggilan berbakti kita hari ini Mazmur 73 72 ayat 19. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita yang berkata, layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita mengangkat pujian kita dari awal. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur padamu Tuhan
atas segala berkat dan kasih karunia yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari Tuhan Yesus. Kau memberkati kami dari tidur kami sehingga kami dapat bangun dan merasakan kasih karunia daripada-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati kami yang ada di tempat ini dan juga yang menyaksikan live streaming hari ini. Engkau sertai kami biarlah kiranya ibadah ini dapat kami simak, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih yang kami akan mendengarkan sebagian isi firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya juga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian sukacita yang berkata, dengan-Mu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oke, haleluya. Baik, silakan duduk Pak Ibu. Kita akan mengikuti pujian kita, pujian tema kita dalam 1 bulan ini. Kita akan bersukacita, kita akan mengikuti pujian yang berkata, pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat.
namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. kita akan mengangkat pujian kita dari awal. Jalan hidupku tak selalu terpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan pekat, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dugaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Baik, terima kasih. Kita akan membaca renungan kita hari ini, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Muda Johan. Kita akan membaca Alkitab kita dari Bilangan 14. Kita baca ayat 6 sampai 9. Kita akan membacanya sama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita buka Alkitab kita Bilangan 14, kita baca ayat 6 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kamu lalui untuk diinjak itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan
Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Haleluya. Kita akan meresponi firman Tuhan ini. Kita akan mengangkat pujian kita untuk persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta muda Johan. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Dia
siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, dengar firman-Mu. Ya, di saat kita ditanya apa kabarnya, bagaimana kabarnya, selalu kita mengatakan apa saudara-saudara? Luar biasa. Kita luar biasa karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Sekarang coba katakan kepada kanan sini saudara-saudara, Tuhan Yesus baik bagimu. Katakan sebaliknya, Tuhan Yesus baik bagimu juga loh. Sekarang kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. 1, 2, 3. Ya, puji nama Tuhan saudara. Kebaikan Tuhan itu dinyatakan kepada setiap orang percaya, sehingga saat ini tema yang akan kita pelajari bersama-sama adalah senantiasa menikmati penyertaan Tuhan. Apa saudara-saudara? 1, 2, 3. Saya itu yang mungkin yang pertama kali menikmati penyertaan Tuhan saudara. Sehingga banyak sekali berkat yang saya rasakan kemarin. Terima kasih untuk gereja ini, terima kasih untuk Pak Tony dan Bu Yani untuk Zebra 21-nya. Sehingga kami sama keluarga boleh piknik tipis-tipis di tempat ini, dan juga terima kasih nanti selepas ini kami boleh menikmati kebersamaan bersama keluarga di Taman Safari. Kiranya Tuhan memberkati tempat ini, dan kiranya Tuhan juga memberkati Pak Tony dan Ibu keluarga, dan juga semua jemaat yang ada di tempat ini, dan semua karyawan dan staf. Pada saat ini saudara-saudara, ini adalah suatu kesempatan yang sungguh baik bagi kita semuanya, khususnya pendeta-pendeta dan juga BPD Jabatara
bagaimana setelah sekian lama, maka kita diperkenankan Tuhan untuk mengadakan tukar mimbar di minggu yang kelima ini. Sehingga saat ini saya boleh melayani di tempat ini, saya bersama-sama dengan keluarga saya, saudara-saudara. Saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Depok. Saat ini saudara-saudara dilayani oleh dua Yohanes. Mas Yohanes, titik-titik siapa gitu, dan saya juga, nama saya Yohanes, tetapi ada kepanjangannya. Susetyo Eko Nugraha. Kalau saudara-saudara melihat logat saya, pasti saudara-saudara mengerti saya dari mana kan gitu ya. Kok medok banget kan gitu ya. Susetyo, bapak saya itu mengatakan, memberi nama saya Susetyo itu, Su artinya itu baik, Setyo itu akhirnya setia. Wah. Karena itu istri saya setia ya. Oh iya setia. Eko itu satu, jadi Nugroho itu adalah anugerah kan gitu ya. Tetapi puji nama Tuhan, di dalam Tuhan katanya orang Jawa itu kok jenengmu itu bahasa Mandarinnya itu abot kan gitu. Abot itu apa sih saudara? Iya. Katanya itu kalau namanya berat itu sakit-sakitan, tetapi puji nama Tuhan, saya tidak sakit-sakitan, saya selalu sehat saudara-saudara. Karena seperti apa yang sudah menjadi iman kita bersama-sama, di saat kita boleh mempercayakan diri kepada Tuhan dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun namanya, pasti Tuhan memberikan kebaikan, penyertaan yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Itu pendahuluan dari saya. Nanti kita akan bisa kenal lebih lanjut. Saat ini saudara-saudara, seperti apa yang menjadi tema kita, yaitu senantiasa menikmati penyertaan Tuhan. Kita tadi sudah membaca bersama-sama di Bilangan pasal yang ke-14 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Siapa yang tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak menyertai kita? Tentu saja kita semuanya percaya saudara-saudara. Di dalam imbas dari kepercayaan kita itu kepada Tuhan, kita juga sering berpengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Kita juga sering merasakan bahwa kasih Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap perjalanan kehidupan yang sudah kita lalui bersama-sama. Di tahun 2021 masih ingat dari ingatan kita bagaimana pergantian tahun antara tahun 2021 ke 2022. Masih ingat bagaimana di tahun 2021 begitu hebatnya pandemi yang kita rasakan sehingga semuanya lini, semuanya orang itu bukan hanya di Indonesia saja tetapi global terdampak dari pandemi ini saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita sebagai umat yang mempercayakan diri kepada Tuhan, kita boleh merasakan imbas dari kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita ada seperti kita ada sekarang ini saudara-saudara. Kita sering untuk merasakan bahwa karya Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan di saat kita sakit maka Tuhan menyembuhkan. Ada orang yang mengatakan di saat kamu sakit minum obat apa? Oh sembuh sendiri kok. Orang percaya di saat sakit itu sembuh sendiri saudara-saudara. Disitulah sebenarnya Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di saat kita sembuh, maka itu adalah bukti bagaimana penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Di saat mungkin di dalam perjalanan ada suatu yang itu membuat kita akan kecelakaan tapi tidak jadi, saudara-saudara. Disitulah bagaimana Tuhan menyertai kita. Lucu sekali masyarakat di Indonesia ini, saudara. Mau tabrakan tidak jadi kok malah berkelahi. Mau tabrakan tidak jadi kok malah mereka itu ngomongnya kasar. Seharusnya mau kecelakaan tidak jadi itu apa saudara-saudara? Puji Tuhan. Bersyukur. Wah bersyukur ya mas dia tidak ditabrakan. Malah marah-marah saudara-saudara. Kemarin saya itu perjalanan ke sini puji Tuhan lancar saudara. Jadi sebelah saya itu ada yang naik motor kenceng banget itu nabrak belakangnya kan gitu. Tetapi mereka itu tidak saling mengumpat. Dan terkadang orang yang tidak jadi kecelakaan malah saling mengumpat, malah berkelahi gitu. Harusnya kita apa? Mengucap apa saudara? Nah, bener loh. Nanti kalau seperti itu mengucap syukur bener loh. Nanti di saat kita bekerja ada sesuatu yang terjadi sedikit aja padahal itu dalam perlindungan Tuhan. Wah kita
tidak mengucap syukur ya itu ya. Jadi kita harus mengucap syukur saudara-saudara. Jadi sering kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam segala situasi saudara-saudara, bagaimana ada kalanya kita berpikir bahwa mana cukup penghasilan saya, mana cukup apa yang saya dapatkan ini, gitu kan. Kita mungkin berpikir demikian saudara-saudara di saat kita mungkin salah perhitungan di dalam ekonomi kita, padahal kalau di dalam firman Tuhan kita pasti cukup saudara-saudara, tetapi mungkin salah, mungkin kurang memperhitungkan, ya kan, sehingga apa yang terjadi di situ kita berpikir dan kita khawatir, tetapi rupanya sampai sekarang kita semuanya masih bisa makan saudara-saudara. Saya melihat di sini tidak ada yang cengkring sekali, kurus sekali itu enggak ada, ya kan? Ada seorang musisi yang terkenal namanya Ahmad Dhani. Dia itu mengatakan demikian. Masa kita itu harus khawatir, setiap hari itu uang itu dicetak, masa kita tidak akan kebagian satupun, pasti ya kita akan kebagian. Orang yang tidak percaya Tuhan aja bisa ngomong seperti ini, apalagi siapa? Apalagi kita, saudara-saudara. Ya kan? Saudara-saudara, jadi bagaimana kita sering untuk menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi meskipun banyak sekali bukti penyertaan Tuhan itu saudara-saudara, ada kalanya di saat kita diperhadapkan di dalam satu permasalahan, ada kalanya kita diperhadapkan di dalam satu tantangan di dalam kehidupan kita saudara-saudara, kembali kita merasa khawatir, kembali kita merasa takut, kembali kita merasa gelisah saudara. Apalagi kalau permasalahan ini datang tidak sendiri-sendiri tetapi membawa teman-temannya. Masalah kok datangnya itu rombongan. Ya berkat itu yang datangnya rombongan loh. Kalau berkat datangnya rombongan mah kita tidak usah siap ya, semuanya siap saudara. Tetapi bagaimana permasalahan ini datang tanpa diundang saudara? Apakah ada di antara kita yang akan merencanakan besok saya akan mendapatkan masalah lah jam 8 lah gitu? Ada yang merencanakan? Enggak saudara-saudara. Kalau anak-anak mereka itu ujian di sekolah saudara, pasti gurunya itu banyak yang ngomong, meskipun ada beberapa yang ngomong, tapi banyak ngomong, anak-anak besok ujian, tolong siapkan bahannya sekian sampai sekian. Tetapi kalau ujian di dalam kehidupan, apakah ada pemberitahuan saudara-saudara? Ada enggak? Tidak ada kan gitu kan. Tidak ada di antara kita yang merencanakan ada suatu permasalahan. Karena itu saudara-saudara, di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka tidak ada jaminan di dalam Alkitab orang yang sudah percaya itu mereka terbebas dari masalah, tidak ada jaminan. Karena di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak langsung rapture ke surga gitu, enggak kan gitu. Kita masih di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini di saat percaya kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Tetapi sayangnya kita masih ada di dunia. Nah ini yang menjadi repotnya. Warga kerajaan surga tapi masih di dunia. Berarti kita masih bergumul dengan setiap masalah-masalah yang kita hadapi saudara-saudara. Dan masalah ini datangnya secara tiba-tiba. Tidak ada direncanakan. Bagaimanakah kita harus mensikapi masalah ini saudara-saudara? Kita sama dengan orang yang lain di dunia ini. Yang ada di sini, yang ada di tempat yang lain, dimanapun, bagaimanapun profesi kita, tidak ada satu orang pun yang mereka itu terlepas dari apa? Dari masalah, saudara. Jikalau semuanya orang memungkinkan ada masalah di dalam setiap kehidupannya, maka lalu bagaimana kita bedanya dengan mereka? Bedanya adalah bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita untuk caranya menghadapi masalah tersebut. Itulah yang menjadi perbedaan antara warga kerajaan surga dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang belum percaya. Apakah sikap kita saudara-saudara? Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari dua tokoh di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca, yaitu Yosua dan siapa tadi? Yosua dan Kaleb. Dia adalah dua pengintai dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk memasuki tanah perjanjian. Saat itu Musa mengutus 12 pengintai. Jadi kalau mau mengadakan penyerangan, ya Musa ini menggunakan taktik mengintai dulu daerahnya seperti apa. Supaya tidak subjektif diri,
maka tidak satu saja yang diutus, tetapi berapa? 12. Di saat 12 ini diutus saudara-saudara, maka ada 10 pengintai yang mereka itu mengatakan yang intinya adalah mengenai pesimis, takut, khawatir, karena tantangannya lumayan besar. Di saat Tuhan memberikan tanah perjanjian, tidak begitu saja diberikan oleh Tuhan. Tetapi rupanya di saat mereka di bibir tanah perjanjian sebelum mereka memasuki itu ya saudara-saudara, mereka menyaksikan di situ 12 pengintai ini yang mereka saksikan sama. Tetapi perspektif mereka, tetapi pandangan mereka di dalam menghadapi masalah yang dihadapi itu berbeda saudara. 12 pengintai, 10 pengintai, mereka itu ketakutan, mereka itu khawatir, mereka itu pesimis. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak demikian. Mereka optimis, mereka yakin saudara-saudara. Kenapa mereka yakin? Karena mereka melihat di dalam pengalaman-pengalaman yang telah lalu, Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel di saat mereka keluar dari perbudakan Mesir, salah satu mujizat yang besar, karya Tuhan yang besar di dalam perjalanannya, saat itu mereka boleh berjalan di tengah lautan, di saat lautan itu dibelah, laut terbelah saudara-saudara. Sehingga mereka boleh melalui laut itu, dan di saat pasukan Fir'aun ini mengejar, maka laut itu tertutup kembali dan Fir'aun bersama pasukannya binasa. Orang-orang Israel boleh lepas dari cengkraman Mesir. Tidak hanya situ saja saudara. Bagaimana di saat mereka berjalan, maka Tuhan memberikan tiang awan. Dan di saat malam itu seperti tiang awan ini seperti tiang api saudara-saudara. Lalu juga di saat mereka lapar, Tuhan memberikan apa? Burung puyuh. Begitu luar biasanya penyertaan Tuhan di masa lalu. Inilah yang diingat oleh Yosua dan Kaleb. Sehingga di saat mereka melihat tantangan di dalam mereka akan memasuki tanah perjanjian, mereka optimis. Karena Tuhan memberikan tanah perjanjian itu, pasti Tuhan juga akan memberikannya kepada kita sebesar apapun tantangannya saudara-saudara. Saat ini saudara, kita akan belajar pada saat Yosua dan Kaleb senantiasa menikmati penyertaan Tuhan, maka ada 3 hal yang menjadi sikap mereka dalam menghadapi permasalahan hidup. Yang pertama, mempunyai cara pandang yang benar terhadap masalah yang dihadapi. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, cara pandang yang benar, perspektif yang benar terhadap masalah yang dihadapi. Ada 2 pandangan yang berbeda antara 10 pengintai dengan 2 pengintai saudara. 10 pengintai ini mengatakan bahwa di Bilangan 13 ayat 32 di pasal sebelumnya, mereka itu mengatakan bahwa penduduk negeri itu saling memakan. Jadi mereka itu kanibal saudara-saudara. Dan di samping itu mereka juga mengatakan bahwa kita ini seperti apa? Belalang. Artinya adalah kita ini kecil banget dibandingkan mereka itu, kita itu besarnya itu tidak ada apa-apanya. Karena mereka adalah orang-orang raksasa. Ya, orang-orang raksasa. Jadi inilah yang membuat 10 pengintai ini mereka langsung minder. Mereka itu langsung ketakutan, mereka langsung gelisah dan mereka pesimis saudara-saudara. Karena melihat tantangan yang besar dihadapi, melihat masalah yang dihadapi. Tetapi Yosua mempunyai perspektif yang berbeda. Yosua mempunyai cara pandang yang berbeda di dalam melihat masalah yang ada di hadapannya saudara-saudara. Yosua tidak mau berfokus kepada tantangan yang dihadapi, tetapi Yosua ingin berfokus kepada janji Tuhan. Yosua ingin berfokus bahwa Tuhan, di saat Tuhan itu janji akan memberikan tanah terjanji itu kepada bangsa Israel, Tuhan itu pasti akan memberikannya. Karena itu Yosua berfokus kepada apa? Kepada tanah perjanjian itu. Yosua mengatakan di ayat yang ke-7 itu, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa apa? Luar biasa baiknya. Inilah yang menjadi optimisme Yosua. Di saat Yosua dan Kaleb mempunyai cara pandang yang benar terhadap masalah yang dihadapi. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa mempunyai cara pandang yang benar demikian saudara-saudara? Karena apa? Karena mereka mempunyai keyakinan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Yang berjanji itu Allah loh, bukan manusia loh. Nah kalau manusia itu berjanji maka
ada peribahasa, kue janji esok tempe, sore sore bakwan apa dan sebagainya kan gitu kan. Banyak orang yang berjanji demikian gitu kan. Pagi tempe, sore kedelai gitu kan. Ini adalah peribahasa bahwa di saat banyak orang mereka itu berjanji, banyak orang juga yang mereka itu tidak bisa menepati gitu ya. Tetapi di saat Allah berjanji saudara-saudara, maka Yosua yakin. Yosua melihat masalah ini dengan cara pandang yang benar akan masalah yang dihadapi. Karena apa? Karena Allah berjanji. Kalau kita bicara tentang janji saudara, arti janji adalah bagaimana seharusnya kita bebas, tetapi kita membatas diri kita di saat kita berjanji. Di saat saya berjanji akan berkhotbah di Taman Safari ini, maka saya membatas diri saya jam 8 saya harus berkhotbah di tempat ini. Saya tidak boleh untuk hadir di tempat lain. Kalau saya hadir di tempat lain, maka saya ingkar janji. Ada janji di lampu merah, kuning, apalagi? Bukan di langit yang biru ya kan? Itu lampu merah, bukan pelangi. Ada janji bahwa nanti tidak mungkin merah terus, pasti akan hijau, gitu kan? Kecuali kalau lampu merahnya error. Tetapi di situ ada janji, sehingga masyarakat tahu, oh kalau lampu merah pasti nantinya akan hijau. Di saat hijau kuning merah lagi saudara-saudara. Tetapi terkadang orang-orang itu tidak sabar dengan janji lampu merah ini. Wah gitu kan. Kalau sudah kuning itu hati-hati. Tetapi kalau kuning hati-hati enggak? Untuk pelan-pelan atau kebut-kebutan kan gitu kan. Supaya enggak merah lagi maka cepet-cepetan gitu ya. Padahal ada janji di saat kuning itu pasti akan merah, dan di saat merah itu ada janji ke hijau. Itulah yang membuat keteraturan. Jadi janji itu membuat keindahan di dalam kehidupan ini saudara. Di saat saudara berjanji suami ke istri, maka saudara-saudara membatas diri saudara untuk saudara tidak berjanji kepada istri yang lain. Dianggap istri nantinya, wah enggak seperti itu. Di dalam kekristenan mengajarkan tidak Adam dan Hawa dan Mulyani dan Tukini dan sebagainya ya kan. Adam dan Hawa saja. Di saat kita membatas diri kita kepada janji kepada istri kita, maka disitulah komitmen kita untuk kita tidak mengikatkan diri kepada perempuan lain. Atau laki-laki di saat dia itu, atau perempuan di saat dia itu sudah berjanji kepada istrinya, maka dia itu tidak akan hidup dengan laki-laki yang lain. Demikian saudara-saudara. Jadi janji adalah di saat kita bebas, maka ada batasan di situ. Sekarang perhatikan saudara-saudara. Allah berjanji. Di saat Allah berjanji, maka Allah itu yang seharusnya bebas. Tetapi dia membatasi dirinya sendiri. Oh, bayangkan saudara-saudara. Allah itu sebenarnya dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak diatur oleh apapun, terserah saya kan gitu kan. Tetapi dengan kebesaran kasihnya, tetapi dengan kebaikannya itu saudara-saudara, dia rela untuk membatas dirinya sendiri. Di saat Allah itu berjanji kepada siapa? Kepada kita. Amin saudara-saudara. Yang bebas itu membatas dirinya. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita. Dia berjanji, salah satu janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah Tuhan akan menyediakan tanah perjanjian kepada mereka. Inilah janji Tuhan yang kita boleh melihat ini di dalam penerapan di masa kini. Bagaimana Tuhan yang dipercaya oleh Yosua dan Kaleb itu adalah Tuhan yang sama yang kita percaya saat ini saudara-saudara. Dia adalah Tuhan yang kita percaya saat ini adalah Tuhan yang berjanji kepada Yosua dan Kaleb saat itu. Tuhan yang membatas dirinya sehingga ia mengingat akan bangsa Israel dan dia memberikan janjinya itu kepada bangsa Israel. Di saat Tuhan itu memberikan janjinya kepada bangsa Israel, tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil apa yang bisa dilakukan di dunia ini, apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Di saat Tuhan berjanji kepada mereka, Tuhan juga akan memberikan janjinya, menepati janjinya kepada kita. Amin saudara.
janji Tuhan itu, saudara? Inilah janji Tuhan. Luar biasanya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Amin, saudara-saudara. Nyata bagi setiap yang percaya. Karena itu marilah kita yang pertama, di saat kita ingin senantiasa menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita mempunyai perspektif yang benar terhadap masalah yang kita hadapi. Mempunyai cara pandang yang benar. Kita sering berpengalaman dengan Tuhan. Di saat mungkin nanti ada masalah-masalah yang kita hadapi, tahun 2022 masih lama, kita tidak tahu pandemi ini seperti apa nantinya. Kemarin kita harus pakai 2 masker, mungkin nantinya kalau disuruh pakai 10-15 masker kita nggak tahu, saudara-saudara. Tetapi satu janji Tuhan, saudara-saudara, mujizat Tuhan nyata bagi yang apa? Iya. Karena itu di sini dikatakan, wah, penulis lagu ini sangat dalam maknanya, saudara. Jangan pernah menyerah, jangan apa? Jangan putus asa, kan gitu kan. Saat ini kita ada di sini, saudara-saudara. Ini adalah bukti ketidakmenyerahan kita, bukti ketidakputusasaan kita. Di saat kita boleh bersama-sama ada, kita boleh bersama-sama menikmati akan kasih Tuhan ini adalah bukti bagaimana di saat kita menyerahkan diri penuh kepada Tuhan, maka Tuhan, Dia adalah setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita selalu setia dan mempercayakan diri kepada Tuhan, saudara-saudara. Banyak sekali hal yang kita alami di masa lalu. Berkat Tuhan di masa lalu, dan pastilah Tuhan juga akan menganugerahkan kepada kita di masa-masa mendatang. Percayalah. Kanan kiri saudara katakan, percayalah. Wah, kayak seperti itu, ya kan? Amin, saudara-saudara. Perspektif yang benar terhadap masalah yang dihadapi. Lalu yang kedua, next. Pada saat Yosua dan Kaleb senantiasa menikmati penyertaan Tuhan, maka ada 3 hal yang menjadi sikap mereka dalam menghadapi permasalahan yang hidup. Yang kedua adalah mempunyai cara pandang yang benar terhadap diri sendiri. Apa, saudara? Mempunyai? Ya, kalau saudara-saudara itu main catur itu pasti tahu. Ini tuh pion. Kalau di bahasa Jawa itu lebih tegas lagi, krocok. Kerucuk kecil gitu kan. Tetapi di saat dia ngaca, dia itu pengennya itu enggak kerucuk, dia itu pengennya apa? Dia pengennya raja gitu kan. Ya, ayo kita mempunyai cara yang benar. Apa cara pandang yang benar terhadap diri sendiri di saat kita mau untuk menikmati penyertaan Tuhan. Ayat 8 kalau kita melihat di situ, saudara-saudara, maka dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita. Pada saat Tuhan berkenan kepada bangsa Israel, maka saudara-saudara, Tuhan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Negeri itu diberikan kepadanya, saudara-saudara. Negeri itu diberikan oleh bangsa Israel jikalau Tuhan berkenan. Jadi semua yang kita terima, semua yang ada kepada kita, saudara-saudara, itu adalah bukti bagaimana penyertaan Tuhan, dan itu adalah perkenanan Tuhan. Kenapa Tuhan mengaruniakan pekerjaan ini kepada kita?
Kenapa Tuhan mengaruniakan, memberikan berkat ini kepada kita? Apakah itu pernah kita tanyakan kepada kita, saudara-saudara? Saya di saat menanya kepada anak saya, kamu itu nak, di saat kamu itu main piano itu, kamu cepat bisanya. Ya kebetulan saya dulu lulusan musik gereja di Sekolah Tinggi Teologi Baptis yang D3. Terus saya melanjutkan lagi sekolah sekolah teologi di Sekolah Tinggi Baptis Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta, saudara. Jadi saya dulu sering mengajar piano kemana-mana kan gitu kan. Ada murid-murid yang cepat bisanya, ada juga yang 2 tahun, 3 tahun nggak bisa-bisa kan gitu. Lalu saya bilang sama orang tuanya, mungkin sama saya nggak cocok ya gitu ya, sehingga tolong bisa cari murid yang lain. Oh iya Pak, ya memang dia itu malas belajar ya, tahu malas belajar di saat itu tanya kepada saya, mengapa anak saya nggak bisa-bisa, karena nggak malas belajar. Tetapi ada juga saudara-saudara, yang itu karena perkenanan Tuhan, di saat megang sebentar aja itu dia itu langsung cepat bisa, saudara. Dan ini termasuk anak saya Gabriel itu bisa demikian gitu. Saya kemudian mengatakan kepadanya, kamu seperti ini karena siapa? Apakah karena kamu sendiri kan gitu? Enggak kan gitu. Terus karena siapa? Di saat orang lain itu enggak bisa-bisa, tetapi di saat dia megang sebentar itu bisa, karena siapa? Karena perkenanan Tuhan. Kenapa kamu? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan murid papa yang lain yang mereka itu pengen bisa tapi enggak bisa-bisa? Kenapa kamu kan gitu kan? Kalau kita tanyakan ini saudara-saudara, maka kita kembali akan, oh Tuhan terima kasih. Ya kan? Kenapa Tuhan memberikan pekerjaan ini kepada saya? Kenapa saya hidup di tempat ini banyak sekali orang-orang yang kehidupannya itu enggak menentu? Apakah kita pernah menanyakan itu saudara-saudara? Ya kan? Itu semuanya kalau Tuhan tidak berkenan, tidak mungkin kita akan mendapatkan semuanya itu. Kenapa bukan orang lain? Padahal terkadang banyak orang yang mereka itu sudah bekerja keras dari pagi sampai pagi lagi. Ya kan? Papa nggak pulang, bebe. Sudah nggak pulang, nggak bawa uang lagi, masaknya banget kan gitu, kasihan. Ya kan? Tetapi ada kalanya kita sebagai orang percaya, kita bekerja mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaan kita, dan juga terkadang kita tidak bekerja, ada berkat yang diberikan kepada kita. Ngopo kok aku kan gitu loh? Kenapa kok saya kan gitu? Apakah kita pernah menanyakan itu, saudara? Itu semuanya tidak lepas dari apa? Perkenanan Tuhan. Ya kan? Jadi saudara-saudara, marilah kita libatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Di dalam setiap apa yang dipercayakan Tuhan di dunia ini kepada kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah dan sebagainya. Firman Tuhan itu mengatakan, lakukanlah semuanya itu seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Di saat kita melakukan untuk Tuhan, pastilah kita juga akan bekerja semaksimal mungkin. Bekerja sebaik mungkin. Karena yang kita layani bukan manusia. Meskipun kita di sini punya atasan saudara-saudara, tetapi yang kita layani adalah Tuhan. Di saat kita yang layani adalah Tuhan, pastilah di dalam pekerjaan kita akan memberikan yang iya kan? Amin saudara-saudara. Gitu. Di saat kita memberikan yang terbaik, percayalah, ya kan? Rumus Alkitab itu percayalah, ya kan? Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memperhitungkan semuanya, saudara-saudara. Ya. Jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan, tetapi lakukanlah yang menjadi bagianmu. Maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya, kayak seperti itu dong. Mungkin di saat kita, saudara-saudara, sudah berusaha, sudah melakukan banyak hal, maka mungkin Tuhan belum berkenan di dalam memberkati setiap kita, maka janganlah putus asa. Teruslah. Di saat langkah kita benar, di saat tujuan kita benar, saudara-saudara, kita pengkhotbah mengatakan semuanya akan indah pada waktunya, saudara-saudara. Sehingga di saat kita melakukan semuanya itu, meskipun kita berpikir, kok hasilnya masih seperti ini, tetapi di dalam setiap kehidupan orang percaya, pasti ada rasa syukur dan rasa syukur. Selalu. Apapun hasilnya, apapun yang kita dapatkan, tidak mengurangi sukacita kita. Di saat kita mempunyai perspektif yang benar kepada diri sendiri, di saat Tuhan memberkati kita, di saat Tuhan menyertai kita, maka di saat kita menerima berkat Tuhan itu, saudara-saudara, bukan kita aktor utamanya, tetapi siapa? Tuhan.
Bukan kita sumbernya, tetapi siapa? Tuhan. Itu saudara-saudara. Next. Ada seorang pelukis yang cukup terkenal di zaman Renaissance. Namanya adalah Michelangelo. Siapa yang belum pernah kenal nama ini? Ya. Saya kira kita semuanya sudah banyak yang familiar dengan nama Michelangelo. Oh iya, itu namanya anak dari tetangga saya, namanya Angelo kan ya. Tapi itu diambil dari nama ini saudara-saudara, Michael, angel kan gitu ya. Artinya adalah malaikat angel, malaikat Michael kan gitu kan. Michelangelo hidup di zaman Renaissance. Seperti di musik saudara, di sejarah musik itu ada pemusik-pemusik yang mereka itu juga hidup sesuai dengan zamannya. Zaman Renaissance, zaman Barok gitu kan. Kalau Johann Sebastian Bach itu dia hidup di zaman Barok. Bagaimana saat itu Johann Sebastian Bach dia tidak kenal piano karena piano saat itu belum lahir saudara. Yang lain adalah harpsichord. Itu neneknya piano, ibunya bukan neneknya, ibunya piano. Lalu kemudian lahirlah piano. Jadi bersyukurlah kita di masa modern. Dulu Johann Sebastian Bach di saat mau main item-item ini, cis sama des itu beda, harus di stem dulu kan gitu ya. Di saat mau main cis harus stem dulu. Tetapi dengan adanya piano tidak perlu stem-steman lagi. Zaman barok. Ada juga zaman klasik, ini adalah zamannya Mozart kan gitu. Saya tidak pelukis, jadi saya tahu sejarah musik. Lalu ada zaman romantik, itu eranya Beethoven, lalu zaman Evanisme itu eranya Franz Liszt kan gitu. Tetapi ada rupanya zaman juga seni, yang itu bukan seni musik, yaitu seni lukis dan seni pahat. Dia patung, dia hidup di zaman Renaissance. Zaman Renaissance berarti sebelum zaman Barok gitu ya. Jadi sekitar tahun 500, 1500. Ini sama dengan sejarah musik bahwa tahun 1500-an adalah zaman Renaissance bagi musik dan juga bagi seni pahat dan lukis. Saat itu saudara-saudara, Michelangelo dia itu dipercaya untuk melukis langit-langit Kapel Sistina di Vatikan Roma. Michelangelo cukup terkenal. Dia berpikir di artisnya. Saya cukup dikenal orang. Sampai sekarang pun namanya dikenal saudara-saudara. Michelangelo di saat melukis langit-langit Kapel Sistina. Jadi langit-langit ini mempunyai arti saudara. Artinya adalah penciptaan dunia oleh Tuhan, lalu hubungan manusia dengan Tuhan, dan juga jatuhnya manusia dari cinta Tuhan. Kemudian ada penyangga-penyangganya ini, penyangganya ini adalah menubuatkan bahwa Tuhan nanti akan mengirimkan juru selamat ke dunia ini. Itu yang melukis adalah Michelangelo. Di saat Michelangelo melukis dan dia sudah melihat semuanya, maka dia melihat ada perspektif yang benar di dalam dirinya sendiri. Bahwa selama ini yang saya pikir saya artisnya, selama ini yang saya pikir saya yang utama, oh rupanya saya tidak ada apa-apanya. Yang utama adalah di balik yang saya lukis ini. Semua kreator alam semesta ini yaitu Tuhan. Yesus Kristus yang utama rupanya. Di saat dia melukis itu, dia menyadari bahwa aku ini bukan apa-apa. Dia menyadari di situ, saudara. Bahwa Tuhanlah yang utama. Di saat saya terkenal, itu bukan karena saya, kan gitu ya. Tetapi yang saya lukis ini. Demikian juga saat ini, saudara. Marilah kita mempunyai perspektif yang benar terhadap diri kita sendiri. Di saat kita boleh melewati di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, sampai tahun 2022 ini, saudara-saudara. Mungkin Tuhan memberkati saudara dengan berkat yang kita tidak pernah terpikir, oh itu diberikan kepada saya. Kan gitu. Marilah kita mempunyai perspektif yang benar terhadap diri sendiri. Sehingga kita boleh menikmati penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oke, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara. Pada saat Yosua dan Kaleb senantiasa menikmati penyertaan Tuhan, maka hal yang ketiga yang jadi sikap mereka dalam menghadapi permasalahan hidup adalah mempunyai cara yang pandang yang benar terhadap Allah. Apa? 1, 2, 3? Iya. Mempunyai cara pandang yang benar terhadap Allah. Yosua mengatakan di ayat 9, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan
kita telan habis. Bukan berarti langsung mereka itu juga ikut-ikutan kanibal. Ayo kita telan bersama-sama. Itu anaknya yang masih kecil itu nanti saya telan duluan, itu dagingnya masih empuk gitu kan. Wah, yang laku itu pasti kambing muda, bukan kambing tua ya kan, karena dagingnya masih empuk. Ayo kita telan, bukan seperti ini. Ini adalah kalimat metafor. Kalimat bagaimana? Ayo, pasti kita akan menang atas mereka. Ya, seperti itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mengapa Yosua dan Kaleb bisa dengan yakin mengatakan demikian? Karena mereka tahu bahwa kuasa Allah lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di alam semesta ini, saudara-saudara. Kuasa Allah lebih besar daripada ilah-ilah yang lain di dunia ini, saudara-saudara. Amin. Ya kan? Sehingga Yosua dan Kaleb mereka dengan yakin mengatakan yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Kenapa yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka? Karena ada Tuhan. Ya kan? Karena ada Allah yang menyertai bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel datang ke situ, maka Allah mereka masih ada di situ. Tetapi di saat bangsa Israel ada di situ, Yosua melihat dengan kalimat yang meyakinkan yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Ya kalau yang melindungi sudah meninggalkan, maka Yosua dan Kaleb mengatakan karena itu mereka optimis. Ya kan? Mereka mengajak supaya bangsa Israel tidak takut. Berbeda dengan 10 orang lain tadi, saudara-saudara. 10 pengintai tadi, mereka takut, mereka gentar. Tetapi Yosua dan Kaleb yang melindungi mereka telah pergi. Ada masalah besar yang dihadapi, tetapi kuasa Allah lebih besar daripada masalah yang kita Yang kita hadapi, saudara-saudara. Karena itu, marilah kita mempunyai cara pandang yang benar terhadap Allah. Di saat Allah berjanji akan memberikan berkatnya kepada kita bagi orang yang mempercayakan diri kepadanya. Bukan hanya percaya saja. Banyak orang di luar sana itu mereka mengomong, orang Kristen itu enak ya, percaya Yesus itu masuk surga ya kan gitu kan. Masa hanya sekedar percaya hanya sekedar percaya saja masuk surga? Anak saya Soka itu di saat saya tanya, anak kecil saudara, Kak, untuk masuk surga caranya seperti apa? Percaya Yesus. Hanya itu? Iya, hanya itu. Tetapi saudara-saudara, tentu saja kepercayaan kita itu harusnya berbeda dengan anak kecil, saudara-saudara. Apakah kita benar-benar percaya di saat keadaan yang membuat kalau secara dunia itu kita mundur, tetapi kita enggak, saudara-saudara. Terkadang kita lemah di dalam kepercayaan kita. Di saat kita menghadapi permasalahan, kita lemah di dalam kepercayaan kita. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan saudara? Di saat kita mungkin tidak sembuh-sembuh, apakah ini Tuhan tidak menjawab doa saya? Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan melihat makna di balik semua yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Itulah arti kata percaya. Percaya itu bukan hanya percaya Yesus datang, rambutnya gondrong, lalu kumisan, lalu orang Yahudi. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Tetapi percaya lebih daripada itu. Di saat kita sekarang di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam setiap mungkin kita bergumul dengan jodoh, mungkin kita bergumul dengan siapakah pasangan hidup saya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan memberikan kepada saudara tepat pada waktunya? Ya kan? Percaya tidak hanya secara dangkal, oh saya percaya Yesus saja, enggak kan gitu kan? Tetapi lebih dalam daripada itu, saudara-saudara. Tapi lebih luas arti kata percaya dari itu. Saudara, jadi yang di poin ini, di balik berkatnya yang siap diberikan kepada kita, tetapi Tuhan juga mengizinkan ada tantangan yang terjadi kepada semua orang yang percaya, seperti kepada bangsa Israel. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya kita semuanya tahan uji. Supaya kita semuanya itu boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Katanya di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, kita supaya menjadi saksi, saudara-saudara. Menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita menjadi saksi kalau kita belum pernah mengalaminya, saudara-saudara. Dia itu loh ditolong Tuhan. Saya itu sukanya itu mie ayam, saudara. Jadi di saat saya itu suka mie ayam, teman saya bilang mie ayam saya sana itu enak gitu. Saya belum percaya sebelum saya merasakannya. Demikian juga kita di dalam percaya Tuhan. Jangan sampai engkau hanya mendengar dari kata orang, tetapi alamilah sendiri, saudara. Ya kan, amin.
Saudara-saudara, Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Tetapi Tuhan mengizinkan untuk ujian, tantangan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita memperoleh berkatnya ini. Supaya kita kuat di dalam Tuhan dan supaya kita menjadi saksinya. Terakhir yang saya katakan, saudara-saudara. Saya tuh waktu kecil dulu, ya kan, ini tidak boleh ditiru, saudara-saudara. Rumah saya tuh di kampung di Solo sana. Tetangga saya tuh punya pohon mangga dan buahnya lebat. Nah, pasti pemikirannya sudah nyampe, ya kan? Tawa pasti pernah ngalami, ya kan? Sering tetangga saya tuh nggak ada di rumah, karena itu tetangga saya tuh bilang bocah kampung ini nakal-nakal tenan gitu. Sudah mangganya itu dimbu mateng-mateng, di saat ditinggal pergi itu mangganya udah nggak ada. Pelakunya siapa? Wah itu, ya kan? Itu saudara saya sama teman-teman saya. Oh bapaknya sudah pergi, ayo, kan gitu kan. Ambillah mangganya gitu. Don't try at home. Jangan ditiru saudara-saudara. Demikian. Lalu saya merasa kok nggak enak banget ya. Masa harus nyuri terus kan gitu kan. Lalu saya berpikir, saya ingin menanam pohon mangga sendiri kan gitu kan. Lalu saya bilang mbah saya, mbah saya pengen nanam pohon mangga. Ya wes tanam le. Tapi nanamnya di mana kan kita nggak punya pekarangan, rumah kita ya rumah kampung di situ. Saya berpikir juga supaya ini teman-teman saya nakal-nakal saudara-saudara ya kan. Nanti kalau pohon mangga saya besar saya tanam di luar nanti mereka ya kan. Saya tahu karakter teman saya ini pasti diambil dia juga nantinya ya kan gitu. Lalu saya tanamlah pohon mangga itu di dalam rumah kan gitu kan. Pakai pot di dalam rumah. Nanti kalau berbuah teman saya nggak bisa ambil karena saya tanam di dalam rumah. Lalu mbah saya, loh, Le, kok kamu tanam di dalam rumah? Oh iya, nanti takutnya dimaling teman-teman saya kalau itu sudah gede mbah, kayak seperti rumah sebelah kan gitu. Oh, ya udah kan gitu. Mbah saya cuma kayak gitu. Kamu nanti akan lihat. Kan gitu. Di saat saya tanam di dalam rumah, saudara, apakah mangganya ini, pohon mangganya tumbuh, saudara? Tumbuh enggak? Enggak kan? Enggak kena sinar matahari, enggak kena hujan, enggak kena badai. Malah semakin lama semakin mati. Saya bingung saya. Ya udah gitu kan. Akhirnya saya mengerti setelah besar gitu. Jadi rupanya saya kecil itu ya mikir sih gitu. Tapi pohon mangga dalam rumah. Di saat pohon mangga itu ditanam di luar rumah saudara-saudara, maka dia kepanasan, dia kena badai, dia kena hujan. Apakah pohon mangga ini semakin mati? Enggak saudara. Dia semakin bertumbuh dan kuat saudara-saudara. Dan akhirnya apa? Berbuah lebat. Demikian juga dengan kita saudara-saudara. Di saat ada badai, panas, hujan, dipanjat anak-anak kecil ya kan. Dilempari. Loh kalau pohon bagus, buahnya bagus itu pasti dilempari orang. Jadi kalau kehidupan kita baik, maka saudara-saudara dicacat orang itu ya jangan jangan khawatir itu lumrah kayak gitu kan. Ya kan? Pohon mangga yang baik itu pasti menghasilkan buah yang baik. Tuhan mengizinkan berkatnya untuk kita nikmati, tetapi Tuhan juga mengizinkan setiap ujian-ujian untuk kita alami bersama-sama. Sehingga di saat ada badai, panas, hujan dan sebagainya, saudara-saudara, itu semuanya tidak membuat pohon mangga ini mati, tetapi semakin berbuah lebat. Demikian juga kita saudara, Tuhan mengizinkan tantangan ujian yang kita hadapi bersama-sama. Setiap kita itu mempunyai ujian sendiri, tantangannya sendiri-sendiri saudara. Tetapi jawabannya sama, adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada kita. Jalan keluar itu tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Terkadang bertentangan dan kontras. Karena apa yang menjadi indah bagi Tuhan itu terkadang itu berbeda dengan keindahan yang terjadi kepada manusia saudara. Karena itu marilah kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita mengerti estetika Tuhan di dalam kehidupan kita. Keindahan Tuhan yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita. Sehingga ada pengucapan syukur. Di saat kita mempunyai cara pandang yang benar terhadap Allah, maka kita akan selalu menikmati penyertaan Tuhan hari lepas hari di dalam setiap kehidupan kita. Jadi, selamat menikmati penyertaan Tuhan saudara-saudara. Dengan kita mempunyai perspektif yang benar terhadap diri sendiri, perspektif yang benar terhadap masalah yang dihadapi, dan perspektif yang benar terhadap Allah. Tuhan berkati kita. Marilah kita akan berdoa.
kita akan merespon kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, maukah saudara senantiasa menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini? Jikalau engkau mau, maka marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi permasalahan, marilah kita mempunyai cara pandang yang benar terhadap masalah yang dihadapi. Cara pandang yang benar terhadap diri sendiri dan cara pandang yang benar terhadap Allah. Saat 3 hal ini kita lakukan, saudara-saudara, maka yakinlah di dalam segala keadaan, dalam tantangan kehidupan yang akan kita lalui bersama-sama, kita selalu ada ucapan syukur. Senantiasa kekuatan, perlindungan dianugerahkan kepada kita semuanya. Mengejar hadir-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Marilah kita akan berdoa bersama-sama, saudara. Kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang tidak pernah lengah seperti bapa-bapa di dunia ini. Engkau adalah Bapa yang maha sempurna dari segala bapa di dunia ini. Sehingga Engkau tidak pernah lengah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, saudara-saudara. Meninggalkan kami, Tuhan, sedetik pun. Ya, bersyukur ya Tuhan. Karena itu mampukan kami ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik ya Tuhan. Tahun 2022 masih lama untuk kami arungi bersama-sama. Tetapi biarkanlah di saat kami nantinya akan menghadapi setiap kehidupan yang akan kami hadapi ya Tuhan Yesus, kami selalu mengingat firman Tuhan ini, sehingga kami boleh menikmati penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Di saat kami menghadapi tantangan hidup, kami punya perspektif yang benar terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kami tidak gentar dan optimis. Kami punya perspektif yang benar terhadap diri sendiri. Di saat kami mempunyai perspektif itu, maka kami mengandalkan Tuhan. Dan kami melihat Tuhan bahwa Tuhan adalah aktor yang utama dari semuanya itu. Dan di saat kami punya perspektif yang benar terhadap Allah, maka kami selalu melibatkan Tuhan. Dan kami melihat semuanya ujian itu ya Tuhan, untuk menguatkan kami, untuk memberikan keteguhan bagi kami di dalam kami menghadapi segala tantangan yang ada. Sehingga kehidupan kami boleh diberikan kemampuan dengan kebenaran firman Tuhan ini, untuk kuat, untuk teguh, dan untuk menjadi saksi Tuhan, bahwa kami semuanya boleh berpengalaman dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini atas kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan Yesus, untuk setiap hati yang boleh mendengar. Di saat tertabur di benih yang subur, maka kehidupan kami menghasilkan buah. Dan tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang percaya Tuhan, karena kami semuanya menjadi saksi Tuhan. Saat ini saudara, kita memuji Tuhan sekali lagi, meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap orang. Jalan-Mu tak
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Tiada terduga kasih-Mu. heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. walau di tengah badai, Di tengah ingin ku badai, selalu bersama. ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersyukur bersama-sama, merasakan keindahan Tuhan. Dan di saat kami boleh merasakan keindahan Tuhan, maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama meresponi akan setiap keindahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami itu. Dengan kami boleh menaikkan doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Dengan kami boleh peduli akan setiap apa yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh menunjukkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Yang berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Yang bersyukur untuk presiden dan wakil presiden. Yang bersyukur untuk Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin. Kami bersyukur atas setiap kebijakan-kebijakan yang boleh mereka ambil. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, semuanya itu tidak luput dari hikmat dan kebijaksanaan Tuhan yang diberikan kepada para pemimpin kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan pemimpin yang baik kepada kami ya Tuhan. Sehingga bagaimana kami melihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini selalu yang menjadi dasar bagi pemimpin kami ya Tuhan untuk melaksanakan di dalam setiap kebijakan-kebijakan mereka. Kami bersyukur juga ya Tuhan, bagaimana penanganan yang secara masif dilakukan oleh para pemimpin kami di dalam penanganan pandemi ya Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati kebersamaan kami saat ini ya Tuhan Yesus. Karena itu, mampukan kami semuanya untuk dapat selalu mendukung di dalam setiap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan pemerintah kami. Sehingga kami semuanya orang-orang yang percaya boleh menjadi teladan di dalam kami mengikuti dan takluk taat kepada pemerintah kami. Sehingga terjadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di saat orang-orang Kristen boleh menjadi pelopor di dalam mentaati pemerintah. Kami berdoa untuk pemerintah supaya mereka boleh bekerja sama dari atas sampai daerah. Sehingga semuanya program dapat untuk dikonfirmasikan. Mereka semuanya dapat bekerja sama. Tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongannya Tuhan.
Sehingga setiap kebijakan-kebijakan pemerintah bisa dirasakan sampai kepada daerah-daerah. Inilah menjadi doa kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Sertailah ya Tuhan Yesus. Dengan Pancasila yang menjadi dasar bagi kami semuanya Tuhan. Sehingga kami boleh maju bersama-sama. Di saat Engkau memberikan pemerintah kepada kami. Supaya kami boleh menjadi partner pemerintah. Di dalam membawa kesejahteraan bangsa ini. Saya berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami bersyukur untuk setiap yayasan, kami bersyukur untuk setiap lembaga, kami bersyukur untuk sekolah tinggi teologi baptis. Kami bersyukur untuk setiap elemen-elemen baptis yang Tuhan anugerahkan. Berkati semuanya itu Tuhan. Sertai untuk setiap hamba-hambamu yang ada di sana. Sehingga mereka diberikan hikmat Tuhan dan nama Tuhan saja dimuliakan. Dengan gabungan Gereja Baptis di Indonesia ini. Semua gereja-gereja baptis masih kepada visinya. Yaitu menjadi gereja yang injili. Sehingga boleh membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga gereja-gereja dipakai oleh Tuhan untuk mempersembahkan jiwa-jiwa baru bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya bersyukur untuk Taman Safari ini ya Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menganugerahkan tempat yang luar biasa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pengelolaan ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua pimpinan. Kami bersyukur untuk Pak Tony, kami bersyukur untuk Ibu Yani ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua jemaat, untuk semua karyawan. Berkati mereka semuanya, menyertai di dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga semuanya ditujukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga semuanya ini boleh untuk semakin berkembang dan berkembang. Dan boleh dinikmati oleh banyak orang. Setiap wahana dan setiap apapun itu, Tuhan Engkau menyertai, Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Sehingga semuanya di saat dikerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kehidupan kami boleh diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi setiap yang Tuhan tunjukkan untuk kami boleh melaksanakan aksi kami di dalam kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini boleh berdoa bersama-sama untuk TSI Bogor, untuk Prigen, untuk Bali. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, supaya setiap perkembangan penginjilan dari TS ini ya Tuhan Yesus, boleh Tuhan pelihara, boleh berkembang ya Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Kita bersyukur untuk SPBF di TS ini ya Tuhan. Mari berkati Gembala Sidang beserta semua jemaat yang dilayani. Berkati Pendeta Irwanto dan Ibu dan keluarga ya Tuhan Yesus. Menyertai di dalam setiap visi dan misi yang diembannya Tuhan Yesus. Menyertai di dalam setiap kebijakan-kebijakan mereka ya Tuhan. Dan supaya semuanya boleh dapat untuk ada kerjasama yang baik. Dan penyertaan Tuhan dirasakan, dinyatakan sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini bersama dengan Gembala Sidang semua jemaat ya Tuhan Yesus. Boleh merasakan akan setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan berkat Tuhan dilimpahkan, baik itu kepada Gembala Sidang, Pendeta Irwanto dan keluarga dan juga semua jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Saya bersyukur atas setiap pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkatilah SPBF dan di Taman Safari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk doa syafaat ini kepadamu ya Tuhan. Dan kami bersyukur juga kami nanti akan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Melalui setiap berkat-berkat finansial yang Tuhan anugerahkan. Di saat Tuhan memberikan pekerjaan, usaha kepada kami semuanya ya Tuhan Yesus. Di saat itu dipercayakan kepada kami ya Tuhan. Di saat kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengelolanya. Maka di saat Tuhan memberikan berkat bagi kami ya Tuhan Yesus. Biarkanlah berkat ini ditujukan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan anugerahkan itu ya Tuhan Yesus. Untuk kami boleh berikan, baik itu melalui perpuluhan yang harus kami berikan kepadamu. Dan juga setiap persembahan-persembahan ucapan syukur lainnya ya Tuhan Yesus. Berkatilah berkat-berkat ini ya Tuhan Yesus. Sehingga membawa nama Tuhan dipermuliakan. Dan gereja ini boleh untuk menjalankan setiap misi, visinya, operasionalnya di dalam operasional sehari-hari. Karena ada anak-anak Tuhan yang mereka boleh memuliakan nama Tuhan melalui setiap persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur yang boleh kami berikan kepadamu. Ini adalah respon kami ya Tuhan Yesus. Di saat Engkau memberikan kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan. Karena itu terimalah persembahan kami ya Tuhan.
Dan berkatilah di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami hari ini lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini boleh bersafat bersama-sama. Dan saat ini saudara, saya mengundang saudara-saudara bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa berkat bagi kita semuanya. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Allah Tritunggal yang Esa, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Baik saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kami berdoa akan kembali kepada setiap pekerjaan, setiap aktivitas yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh jalani bersama-sama. Karena itu ya Tuhan, kami saat ini semuanya menundukkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini adalah wujud kepasrahan kami kepadamu. Ini adalah wujud untuk kami menyerahkan diri kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau adalah Allah yang mengerti akan hari depan ya Tuhan Yesus. Karena itu ya Tuhan, di saat kami menyadari akan ketidakterbatasan Allah ini, maka kami boleh untuk kami yang terbatas ini, boleh untuk memasrahkan penuh kepadamu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau akan menyertai di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam 1 minggu ini ya Tuhan, kiranya kekuatan, keteguhan Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan berkat-berkat Tuhan, baik itu secara jasmani rohani, kiranya Tuhan anugerahkan. Sehingga kami boleh bersama-sama menikmati akan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, di saat mungkin saat ini yang datang dengan berletih lesu dan beban berat, kami yakin dan percaya di dalam perjumpaan Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami pulang akan membawa kelepasan-kelepasan yang daripada Tuhan. Di saat kami yang datang ke tempat ini ya Tuhan Yesus, ataupun yang di rumah sedang di dalam keadaan sakit, mari Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap kami semuanya Tuhan, sehingga Engkau memberikan kesembuhan kepada kami semuanya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya selepas kami berbakti ya Tuhan Yesus, kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan keteguhan untuk kami boleh melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tangan penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan menyertai di dalam setiap langkah perjalanan kami ya Tuhan Yesus. Engkau akan menyertai juga di dalam setiap saudara-saudara kami yang akan melanjutkan aktivitas pekerjaan kami. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai, dan Engkau memberikan keberuntungan di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini saudara-saudara, alahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Terima kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.